Ya, selamat pagi Ibu. Saya Dokter Gigi Pandu yang berjaga pada shift kali ini. Ada yang bisa dibantu? Iya, Pak, selamat pagi. Saya mau ronsen. Oh, mau rangsen ya Bu. Baiklah, sebelumnya Mhm. apakah Ibu ada pengantar surat rongsennya Bu? Oh iya, ada ini. Oh ya, sebentar. Saya cek terlebih dahulu ya. Ini saya mohon izin untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ya Bu. Betul Ibu ini dengan Ibu Tika? Iya, Ya, betul. Ibu Tika, tanggal lahirnya 12 Juli 1992 ya Bu. Umur 29 tahun. Mhm. Ya, alamat di Jalan Jatisari Purwokerto Utara. Iya, Ya, kemudian ini diminta oleh Dokter Gigi Abraham untuk melakukan foto rongsen gigi nih, Bu. iya betul. Ya, baiklah. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan foto rongsen gigi, Bu? Belum pernah. Oh, belum pernah Ini ya. yang pertama kali. Oh, Iya. baru pertama kali. Baiklah, kalau belum pernah akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur foto rongsen yang nanti akan kita lakukan. Oke, baik. Ya, baik Bu. Jadi nanti sebelum masuk ke ruangan, jika Ibu menggunakan aksesoris di sekitar kepala dan leher seperti anting-anting dan juga kalung, kami mohon Ibu bersedia untuk melepas sejenak terlebih dahulu Ibu, agar nanti foto rongsen yang dihasilkan dapat berkualitas baik. Kemudian nanti Ibu akan dipakaikan pelindung berupa apron agar melindungi organ-organ vital dari paparan sinar X. Kemudian pada saat masuk ke ruangan, nanti Ibu akan dipersilakan duduk. Kemudian petugas kami akan memposisikan sebuah alat di dalam rongga mulut. Nanti kalau posisinya sudah pas diposisikan, Ibu nanti bisa menggigit alat tersebut supaya tidak bergerak ketika kita lakukan paparan sinar rongsennya ya Bu. Kemudian setelah itu nanti petugas kami akan keluar ruangan sejenak untuk melakukan paparan sinar. Oh iya, mohon pada saat petugas keluar ruangan tersebut, Ibu tidak menggerakkan ataupun merubah posisi film yang ada di rongga mulut seperti yang sudah ditentukan ya Bu sebelumnya. Nanti setelah semua selesai, baru kita akan lepaskan film dan juga alat dari rongga mulut tersebut dan juga kita akan lepaskan apron. Setelah itu nanti Ibu bisa menunggu di ruang tunggu sambil kita memproses filmnya. Ya, baiklah. Apakah ada yang ditanyakan Bu mengenai prosedurnya? Kira-kira ini aman nggak ya, Pak, prosedur yang seperti ini? Oh iya, jadi prosedur foto rongsen ini merupakan prosedur yang aman Bu, karena yang pertama memang untuk kasus yang Ibu alami ini merupakan salah satu indikasi untuk dilakukannya foto rongsen sebagai pemeriksaan penunjang yang diharapkan nanti supaya perawatan yang Ibu lakukan dengan Dokter Gigi Abraham jadi maksimal. Kemudian yang kedua juga memang pada saat pemaparan foto rongsen nanti Ibu akan dipaparkan oleh sinar X, namun jumlahnya itu sangat sedikit, sangat kecil sehingga memang masih dalam batas aman. Kemudian juga yang ketiga, untuk peralatan yang akan kita gunakan nanti itu sudah melalui proses sterilisasi dan juga desinfeksi sehingga aman untuk seluruh pasien. Begitu Bu? Oh ya, berarti aman ya, Pak ya. Ya, Oke, aman baik Bu. dah. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada Tidak sih. ada ya. Baik, Udah kalau cukup begitu jelas. mohon untuk menandatangani surat persetujuan dilakukannya foto rongsen ini atau info pasien ini ya Bu. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih juga Bu. Saya mohon izin untuk Iya, mempersiapkan ruangan dan sama-sama. juga peralatannya ya Bu. Monggo. Monggo silakan Ibu juga menunggu nanti kalau sudah siap akan dipanggil. Baik. Ya baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Bu. Setelah pasien melepaskan aksesorisnya, dilakukan pemasangan apron kepada pasien. Pasien dipersilakan masuk ke dalam ruang exposure, kemudian diposisikan duduk dan bidang oklusal pasien diposisikan sejajar dengan lantai. Film dipasang pada holder, kemudian dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien. Posisi film diatur agar sejajar dengan aksis gigi yang akan dilakukan exposure, atau dalam hal ini akan difokuskan untuk mengekspos gigi canines rahang bawah sebelah kiri. Pasien diminta untuk memfiksasi holder dengan cara menggigit bite block. Posisi tube head diatur agar pas pada ring locator sehingga sinar X yang ditembakkan tegak lurus dengan aksis gigi.
Setelah posisi siap, operator keluar dari ruang exposure dan menekan tombol expose dari luar ruangan agar terhindar dari paparan sinar X. Setelah selesai, film holder di dalam rongga mulut pasien dilepas serta melepaskan apron pasien. Processing film dilakukan di dalam kamar gelap. Pertama-tama, film dimasukkan dan digoyangkan ke dalam larutan developer selama 8-10 detik untuk mengubah bayangan laten menjadi bayangan tampak. Kemudian, dilakukan pembilasan film di bawah air mengalir selama 5 detik untuk menghilangkan sisa-sisa larutan developer. Lalu film dimasukkan ke dalam larutan fixer selama 4-15 menit untuk melarutkan sisa-sisa kristal perak halida yang tidak terpapar sinar X sehingga kontras, detail, dan ketajaman pada bayangan film terlihat jelas. Kemudian film dicuci di bawah air mengalir hingga tidak ada lagi sisa-sisa larutan fixer yang menempel pada film. Setelah itu, film dikeringkan dan dapat dilakukan evaluasi mutu serta interpretasi pada illuminating box. Secara umum, gambaran anatomis yang terdapat pada kasus ini cukup lengkap dari mahkota hingga ke ujung apex, namun terdapat sedikit bagian mahkota gigi 33 yang tidak terekspos. Kemudian, tingkat kontras pada film ini cukup baik. Dari segi densitas, gradasi kehitaman pada radiograf sudah cukup baik karena struktur email, dentin, dan sementum dapat dibedakan dengan jelas. Untuk ketajaman, garis batas terluar objek cukup jelas dan tidak terdapat blur. Kemudian untuk detail, perbedaan dari setiap anatomi sudah jelas, baik pada mahkota maupun apex. Lalu pada film ini terdapat distorsi berupa film mark pada gigi 32 dan 31. Resolusi pada film ini cukup baik karena objek masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, tingkat kecerahan pada film ini cukup baik, tidak terlalu gelap maupun tidak terlalu terang. Pada gigi 32 terlihat adanya gambaran radiolusen pada area servikal gigi bagian distal yang meluas hingga ke dalam mendentin. Gigi memiliki akar tunggal berbentuk lurus dengan satu saluran akar. Gambaran gigi 32 terlihat blur dan terdapat goresan. Pada gigi 33, terlihat adanya gambaran radiolusen pada area servikal bagian distal yang meluas hingga ke dalam mendentin. Gigi memiliki akar tunggal berbentuk lurus dengan satu saluran akar, lamina dura, membran periodontal, serta crista alveolaris dalam batas normal. Gigi 34 terlihat memiliki struktur mahkota yang lengkap dan dalam batas normal, memiliki akar tunggal berbentuk lurus dengan satu saluran akar, serta terlihat adanya gambaran radiolusen berupa pelebaran saluran akar pada sepertiga servikal gigi 34, membran periodontal dalam batas normal, serta terdapat penebalan lamina dura pada daerah ujung apex, crista alveolaris dalam batas normal. Gigi 35 terlihat memiliki struktur mahkota yang lengkap, memiliki akar tunggal berbentuk lurus dengan satu saluran akar, membran periodontal, lamina dura, dan crista alveolaris dalam batas normal. Terdapat gambaran overlap pada mahkota bagian mesial dan distal yang disebabkan oleh posisi inklinasi gigi yang miring.